Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda menyaksikan Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Dan pada kesempatan ini, di episode 11 kita akan membahas mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu dari perspektif akademisi. Ini kita akan menyoal putusan MK 135 dan rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Sahrina SH LLM. Siap. Ya, beliau tentu saja tidak asing bagi kita ya, apalagi teman-teman di penyelenggara pemilu, mau itu di KPU maupun di Bawaslu. Tetapi untuk lebih dekatnya, untuk teman-teman di sahabat Bawaslu, pemirsa Lensa Pengawasan di podcast Bawaslu Kota Kendari, kita perkenalan dulu Bang kali ini. Boleh. Ya, boleh silahkan perkenalan bagaimana awalnya sampai akhirnya akrab dengan isu-isu kepemiluan itu sendiri, mau pemilihan umum atau pilkada. Oke, baik. Terima kasih atas undangannya. Saya Sahrina Safiuddin, sehari-harinya dosen di Fakultas Hukum UHO. Cerita singkatnya kecebur di sini itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konsentrasi hukumnya sebenarnya, cuman berawal dari giat-giat yang diikuti secara intens. Kalau kata teman-teman penyelenggara yang saya ketemu di mana-mana, mereka bilangnya saya sudah kena candunya. Iya, candu. Ya, sudah kena candunya membahas ini karena ternyata karena ini tentang demokrasi, berarti ini tentang ya gerbang menuju Indonesia lebih baik, gerbang menuju negara lebih kuat, gerbang menuju tercapainya cita-cita. Jadi memang concernnya menjadi relevan. Akhirnya kemudian sampai sekarang terus ikut bergiat dengan teman-teman di penyelenggara pemilu secara umum. Ya, kalau untuk Bawaslu-nya sendiri Kak, kira-kira tahun berapa mulai aktifnya tuh, candunya tuh? 2017. Candunya itu sebenarnya mungkin tidak seperti candu pada umumnya ya, karena sebenarnya lebih ke ngeri-ngeri sedap. Iya, karena adrenalin ya, karena ruang-ruang ini mungkin secara substansi sangat berpotensi pada banyak kepentingan. Jadi ya itu adrenalin karena main-main di tepi jurang, zona itu sangat keluar dari zona nyaman. Terus kemudian memang akhirnya banyak menciptakan ruang yang padat berbicara dengan diri sendiri malah. Ini mau kemana, ini untuk apa, itu sebenarnya. Jadi memacu adrenalin dan ternyata menjadi upgrading kapasitas. Kalau saya lebih ke situ akhirnya. Bisa saja jadi lebih pribadi karena memang tantangan untuk memilih baik benar, menentukan salah benar baik buruk itu kayaknya tepat tidaknya ujinya tuh di sini. Gitu. Jadi, ujinya tuh di Bawaslu di sini. Di Bawaslu dalam hal ini bukan hanya Bawaslu tapi penyelenggara pada umum. Karena pilihan-pilihan untuk menyikapi, merespon itu tantangan sih. Yep. Saya ingat teman-teman sahabat Bawaslu, Ibu Sahrina itu beberapa kali menjadi tim seleksi di penyelenggara pemilu, mau itu di KPU maupun di Bawaslu gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal isu-isu kepemiluan, mau itu tugasnya, kewenangannya, kewajibannya apa tuh, saya pikir Ibu Dokter juga paham lah soal itu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita akan berbicara tentang kewenangan Bawaslu setelah putusan MK 135 dan rencana revisi undang-undang, tidak salah kami mengundang Ibu untuk berbicara soal itu. Ya, sahabat Bawaslu, kita akan langsung pada pokok pembicaraan kita. Ya, sebagai akademisi, bagaimana Ibu melihat urgensi dan posisi Bawaslu itu sendiri dalam arsitektur demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia saat ini? Iya, sebelumnya mungkin kita tarik dulu secara konsep ya, bahwa positioning Bawaslu ini kalau dalam perspektif ketatanegaraan kan sebagai diterjemahkan
disebutkan secara istilah sebagai auxiliary organ. Tetapi kalau dimaknai lebih jauh, dia tidak bisa dikatakan literally organ pembantu. Tetapi karena dia punya hukumnya sendiri, punya fungsinya sendiri, jadi tidak sekedar membantu begitu. Tapi memang ada cita-cita tujuan yang independen, inheren dalam kelembagaannya. Nah, dari posisi itu kemudian saya melihat menjadi strategis Bawaslu, bahwa secara normatif yang diemban adalah fungsi pengawasan untuk memastikan pemilu itu berjalan secara keadilan pemilu, mewujudkan keadilan pemilu, dan itu tantangannya karena kalau berbicara dalam perspektif hukum, keadilan itu sudah tujuan paling utama, goalsnya lah, sehingga memikul beban itu perlu banyak hal memang untuk Bawaslu ini, sehingga menjadi sangat urgen untuk terkait dengan putusan MK misalnya, kita melihat kembali, merefleksi kembali seberapa fungsi-fungsi kewenangan yang berjalan ini bisa lebih kalau dia bekerja atau kalau dia obat, dia bisa lebih menyembuhkan. Kurang lebih begitu. Jadi dari posisinya dalam struktur ketatanegaraan sangat urgen untuk kita lihat lebih jauh bagaimana menguatkan Bawaslu ini. Bawaslu itu sendiri. Ya, itu tadi analoginya. Bawaslu itu kayak semacam obat gitu ya. Bu, kalau misalnya nih kita lihat nih, menurut pandangan Ibu Doktor, sejauh mana kira-kira kewenangan Bawaslu saat ini dalam hal ini fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan itu? Apakah menurut pengamatan Ibu Doktor, apakah misalnya ini sudah memadai untuk menciptakan pemilu berintegritas dan berkeadilan atau seperti apa? Terkait dengan itu kembali kalau kita lihat, jadi kan kalau perspektif saya mungkin banyak-banyak berbicara dalam perspektif hukum ya. Kalau melihat itu secara normatif terkait dengan kewenangan itu, kalau memadai atau tidak memadai itu cukup memadai saja, karena toh selama sejauh ini sepanjang perjalanan Bawaslu berjalan dengan kewenangan itu dari merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini pertanyaannya pada how long can you go gitu. Jadi misalnya dengan kewenangan itu seberapa jauh yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa melihat bahwa antara kewenangan yang memadai tadi dengan tujuan yang dicapai gitu. Jadi kalau mau melihat secara idealnya memang ada kesenjangan terkait dengan efektivitas itu. Tetapi bahwa kewenangan-kewenangan itu sudah diberikan, tinggal optimalisasi. Optimalisasi ini memang tidak hanya dibebankan secara internal oleh Bawaslu, karena memang secara pengaturan pun ada hal-hal yang membatasi kewenangan. Sebut saja dalam penegakan hukum tertentu misalnya, Bawaslu tetap harus mensinergikan, mensinkronkan dengan institusi penegakan hukum lainnya. Jadi walaupun kewenangan menyelesaikan persoalan, menangani sengketa ada, tetapi mungkin dalam prakteknya ternyata biasanya hukum begitu. Kadang-kadang ketika ada fakta yang mendahului, kemudian ini menjadi alarm bahwa sebenarnya kita tidak cukup nih dengan hanya begini saja, tapi bahwa semua harus punya landasan hukum. Nah, itu perlu strategi-strategi tertentu memang. Harus ada strategi-strategi tertentu, apalagi kita harus bekerja dengan instansi yang lain juga untuk penegakan hukum itu. Di Gakumdu misalnya ya. Baik, Bu, kalau misalnya kita lihat ini kinerja Bawaslu kan tadi bisa maksimal dan tidak maksimal, apalagi harus bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk urusan-urusan tertentu misalnya. Kalau menurut kacamata Ibu Doktor ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu untuk menjalankan tugas ini?
karena Bawaslu dituntut untuk memastikan pemilu berjalan secara berintegritas dan mencapai keadilan pemilu itu sendiri, berarti memang kan secara sistemik ya. Sehingga kalau kita bicara secara sistemik, kalau kita dari fungsi Bawaslu juga ada fungsi penegakan hukum di dalamnya, ya kita bisa melihat dengan indikator umum penegakan hukum itu. Jadi ada terkait dengan substansi hukumnya atau substansi regulasi yang mungkin kita sudah dalam perjalanan ini kita sudah bisa mengidentifikasi gitu ya. Selanjutnya ada unsur struktur hukumnya terkait dengan kelembagaan. Ini juga termasuk struktur-struktur politik, bagaimana Bawaslu bisa menjalankan peran-peran dan fungsinya, dan ada unsur budaya masyarakat. Nah, ini mungkin yang kemudian menjadi PR. Kalau misalnya kita sebut saja lokalitasnya Kota Kendari misalnya sebagai ibu kota provinsi, kemudian juga ini tentu kemajemukan, pluralistik, penduduknya lebih dibanding kabupaten wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tenggara, dan Kota Kendari mewakili itu, sehingga mendeliver pesan-pesan pemilu berintegritas untuk keadilan pemilu tadi itu memang PR, karena ada perlu menyamakan persepsi, karena begini, kadang-kadang ada yang secara normatif oleh hukum disebut sebagai pelanggaran, ternyata di masyarakat kita itu karena mungkin bagian dari praktek sehari-hari, sehingga ada faktor budayanya, sehingga pada titik tertentu mungkin sebagai gejala sosial juga bahwa itu menjadi hal yang biasa misalnya. Padahal itu di dalam aturan sebagai sebuah pelanggaran, tetapi ketika diimplementasikan di masyarakat ada pemaafan, ada pembiaran, ada yaitu sampai titik tertentu ada yang bahkan menganggap itu bukan pelanggaran. Nah, di titik itulah karena hukum bekerja dalam sistem itu ketika dan kepatuhan terkait dengan itu. Kepatuhan itu begini, kecenderungan masyarakat atau kita itu patuh pada hukum atau pada peraturan jika kita bisa mengkonfirmasi atau kita bisa meyakini peraturannya. Tetapi kalau misalnya kita tidak meyakini itu, akan sulit untuk patuh. Dan sampai titik tertentu ketika itu menjadi pola-pola, dan dari sisi penegakan hukumnya juga menerimanya sebagai fleksibilitas tertentu atau relativitas tertentu. Nah, itu memang menjadi soal. Jadi yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Kendari misalnya dalam hal ini memang bagaimana membantu menciptakan persepsi yang sama. Jadi tugas-tugas PR-nya memang mengedukasi, memberikan pemahaman, melahirkan kesadaran, dan bagaimana kesadaran itu menjadi kesadaran bersama. Jadi semacam atmosfer yang bisa menciptakan ekosistemnya. Itu mungkin. Jadi kita berarti PR kita di Bawaslu Kota Kendari ini bisa sosialisasi, hanya sekedar sosialisasi itu tidak cukup ya, harus ada kerja yang lebih masif lagi soal pemahaman persepsi itu tadi. Tapi ini persoalan ini memang sih persoalan dalam banyak hal terkait dengan ketika dia berhadapan di ruang-ruang publik, memang tarik ulur penilaian-penilaian itu menjadi sangat ini menjadi PR juga dalam persoalan-persoalan penegakan hukum itu sendiri sih. Iya, tantangan terbesar kita di Bawaslu Kota Kendari misalnya dalam konteks sosial politik masyarakat. Iya, dalam konteks melaksanakan fungsi pengawasan, artinya berarti memastikan bahwa the rules dalam pemilu itu dijalankan, gitu ya. Nah, untuk memastikan itu sedikit, apalagi terkait dengan sosial politik, ini terkait dengan budaya, cara pandang, kebiasaan masyarakat, itu yang menjadi tantangan mungkin. Jadi untuk menilai ini salah dan tidak salah, ini benar dan tidak benar, terus kemudian bagaimana kesadaran tadi itu mewujud menjadi perilaku. Misalnya dalam hal ini
Bawaslu Kota kan dalam konsep pengawasan partisipatifnya ya, juga berharap bersama-sama masyarakat untuk memastikan pemilu terselenggara dengan sesuai peraturannya misalnya. Nah, ada kecenderungan mengidentifikasi permasalahan itu, misalnya masyarakat menotis bahwa oh ini tidak benar, oh ini tidak seharusnya. Tetapi tantangan sosial politik yang membuat masyarakat peran-perannya menjadi merasa terbatasi, entah keengganan untuk melaporkan misalnya bahwa terjadi pelanggaran atau terjadi perbuatan yang tidak sesuai hukumnya atau tidak sesuai aturannya. Jadi itu mungkin salah satu secara konteks sosial, karena kalau kita lihat kan di Kota Kendari juga ini hubungan plural ya, hubungan juga sosial politiknya di atas kemajemukan tadi masih terbawa-bawa unsur apa sih hubungan subordinasi, itu mempengaruhi banyak hal. Nah, terkait dengan bahwa Bawaslu juga ini dalam rangka memastikan pemilu berjalan sesuai aturannya, harus bekerja sama dengan pihak lain. Nah, cara persepsi, cara pandang itu juga diperlukan sinkronisasi. Sebut sajalah rekomendasi Bawaslu yang mungkin tidak ditindaklanjuti dengan alasan apa saja, entah waktu yang tidak, karena kan pada pertahapan, entah waktunya yang sudah mepet atau kemudian pandangan bahwa rekomendasi Bawaslu tidak didukung bukti yang cukup. Itu banyak hal mempengaruhi Bawaslu dalam menjalankan fungsinya secara optimal sih. Ya, baik. Barangkali mungkin kita akan melangkah ke hal lainnya soal tema yang kita angkat hari ini tentang implikasi putusan MK 135 itu. Nah, di putusan MK 135 itu kan memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional. Ya. Di pemilu nasional, presiden, DPR, dan DPD, sementara kalau pemilu lokal nanti itu pemilihan kepala daerah, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Nah, dan itu di putusannya itu dimulai di tahun 2029. Nah, untuk melihat ini, bagaimana Ibu Doktor menilai implikasi putusan MK ini terhadap efektivitas pengawasan Bawaslu itu sendiri? Iya, ya ini saya kenapa merasa relate juga kadang-kadang dengan kerja-kerja Bawaslu, karena memang dalam banyak hal kita bisa menggunakan perspektif hukum. Nah, terkait dengan efektivitas itu kita juga bisa merujuk pada efektivitas hukum itu sendiri. Misalnya secara konsep itu dipengaruhi 5 hal. Terkait dengan peraturannya sendiri, pengaturannya sendiri. Misalnya dalam hal ini putusan MK 135 kan membutuhkan perbuatan hukum lagi. Misalnya kemudian ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ini juga yang menjadi dasar terkait dengan kepastian hukum dari faktor hukumnya itu sendiri. Karena biar ini bisa berjalan, diperlukan kesegeraan Undang-Undang Pemilu untuk melandasi itu. Selain faktor hukumnya sendiri, juga faktor penegak hukumnya. Jadi bagaimana mengimplementasikan atau mewujudkan hukum ini. Kalau kemudian undang-undang atau ya revisi undang-undang pemilunya sudah terjadi dengan strategi teknik-teknik penyusunan peraturan undang-undangan, bagaimana kemudian itu dijalankan. Kalau misalnya sejauh ini karena pemilunya kan salah satu alasan kemarin bahwa pembebanan tugas-tugas itu terlalu berat pada satu waktu yang sama, bahkan beririsan untuk dua pemilu yang cukup berat. Jadi kalau misalnya sudah ada revisi undang-undang pemilunya, kemudian pemilunya sudah dipisah antara pemilu lokal dan tidak, sehingga penerapan hukumnya mungkin dalam hal ini bisa menjadi terurai. Jadi beban-beban kewenangan Bawaslu juga bisa terkonsentrasi. Bagaimana merespon penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi itu salah satu faktor juga. Selain hukum, selain faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini juga mungkin kaitan dengan perencanaan, strategi pengawasan yang bisa dilakukan, dan itu tentu berimplikasi langsung. Dan selanjutnya pada budaya. Lagi-lagi pada budaya hukum, karena ya hukum tidak bisa berjalan, kan hukum ini untuk
bisa melihat bagaimana dia bekerja berfungsi memang harus di masyarakatnya, karena memang ration d'etre-nya hukum itu adalah kepentingan. Nah, bagaimana mengorganisasikan, mengatur kepentingan itu supaya berjalan secara simultan itu. Jadi kelima hal tadi saja untuk melihat apakah efektif. Jadi ketika hukumnya sudah ada, penerapan hukumnya sudah merujuk pada hukum yang dibuat, kemudian sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hukum ini juga sudah siap. Selanjutnya budaya hukum masyarakat misalnya melihat bagaimana sebenarnya penyelenggaraan pemilu ini menentukan nasib bangsa kita selanjutnya. Nasib itu bergerak secara bersama-sama. Kemudian di ujungnya kita bisa menilai apakah ini efektif atau tidak. Efektif atau tidak, dan apakah bisa kita konsentrasi mengurus ini atau tidak. Gitu ya. Okay. Nah, dengan adanya ini kan otomatis ada jeda waktu antara pemilu lokal dan pemilu nasional ini. Nah, menurut Ibu Dokter ini, kira-kira bagaimana strategi pengawasan Bawaslu? Apakah harus diubah, disesuaikan, atau apakah ini justru mengurangi beban kerja untuk mencipta, atau mengurangi beban kerja, atau bahkan mungkin ini ada tantangan baru tersendiri dengan pemisahan ini? Sebenarnya secara umum sih setiap perubahan perubahan yang terjadi tentu ada tahap atau ada proses beradaptasi, penyesuaian terhadap peraturan itu. Nah, kemudian apakah kemudian perubahan ini kita meresponnya bagaimana atau menyikapinya bagaimana? Tentu peluang dan tantangannya ada gitu ya. Jadi secara potensial saya melihat ada ruang untuk Bawaslu ini mempunyai ruang memperluas kewenangan Bawaslu, karena kan sebelumnya sudah ada revisi Undang-Undang Pemilu ya. Jadi untuk mensupport itu, untuk mendukung itu di ruang-ruang gerak ini tersedia. Ruang kan gini, ketika berbicara potensi, apakah ini memperluas ruang, apakah ruang tentang keterjangkauan atau ruang gerak. Nah, ruang gerak ini juga bisa kita sebut dia berbanding lurus dengan ya beban kerja tadi. Ketika beban kerja terurai, tentu ruang gerak untuk fokus pada satu hal itu lebih punya ruangnya gitu, sehingga hal-hal yang mungkin detil, presisi itu bisa dipastikan, dan paling tidak mengidentifikasi. Selama ini kan kalau kita melihat biasanya isu-isu lokal dia ketutupan sama isu-isu nasional ya. Jadi dengan ini Bawaslu punya ruang untuk dalam hal konteks mengedukasi masyarakat mungkin bisa meletakkan itu secara proporsional dan lebih fokus. Jadi terkait dengan memperluas ruangnya itu ada saja potensi itu untuk memaksimalkan ruang-ruang gerak yang ada jeda waktu tadi. Bahwa ini kemudian menjadi sebuah tantangan tentu. Sebut saja kemarin kebetulan saya juga ikut dalam diskusi pengawasan kader partisipatif. Nah, di situ tantangan terbesar dalam konteks menjawab tantangannya kemarin mengutip evaluasi dari Bawaslu RI gitu ya, bahwa konsep-konsep pengawasan partisipatif sejauh ini baru pada tahap terlatih dan terbentuk, belum pada berfungsi dan bekerja gitu. Nah, tantangan mengaktualisasikan itu di ruang jeda waktu ini menjadi punya kesempatannya. Misalnya yang sudah terlatih dan terbentuk dengan jeda waktu ini bisa bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan, misalnya ya, menjadi lebih berfungsi, lebih terbentuk. Nah, dalam diskusi itu kemarin, dari hasil diskusinya kemudian ada rekomendasi bahwa kan program pengawasan partisipatif ini banyak gitu ya, karena kemarin mungkin keterbatasan waktu dan ruang. Kalau dengan melihat potensi kedepannya ini bisa dikembangkan misalnya kemitraan. Jadi di satu sisi membentuk komunitasnya, jadi pengawasan partisipatif tadi yang sudah terlatih terbentuk, mereka membentuk wadah. Apakah menyebutnya ikatan alumni atau kader partisipatif dan seterusnya, mereka membentuk wadah yang lebih permanen, kemudian menjalin mitra
sebut saja dengan unsur pemerintah daerah, kan ada program pojok pengawasan. Nah, pojok pengawasan itu bisa secara kemitraan dengan komunikasi yang baik. Misalnya pojok pengawasan itu dalam rangka sebut saja isu netralitas ASN. Bisa saja membuat pojok pengawasan itu di Pemda. Jadi ada kemitraan yang terjalin antara alumni kader pendidikan partisipatif tadi, ada dari unsur Pemdanya dan dari Bawaslu. Karena memang Bawaslu kan secara kelembagaan memang punya fungsi untuk menjalin menghidupkan konsep pengawasan partisipatif tadi, dan masyarakat juga punya hak untuk bisa mengakses itu, sehingga atas dasar kepentingan yang secara proporsional tadi itu bisa menjadi bentuk-bentuk untuk menjawab tantangan-tantangan atau perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan tadi. Jadi, iya. Kalau misalnya ini dari sudut pandang hukum tata negara ini, dari bagaimana perubahan rezim ini, apakah misalnya memperluas atau mempersempit ruang gerak Bawaslu dalam penindakan pelanggaran? Kalau putusan MK ini kan dia sebenarnya meneguhkan putusan sebelumnya ya, bahwa pilkada adalah pemilu. Ya, jadi sebenarnya kerangkanya memang pemilu. Jadi pilkada tersebut juga pemilu. Nah, ruang-ruang memperluas dan mempersempit tadi itu bisa dimanfaatkan. Kalau saya sih fokusnya tidak pada seberapa ini bisa memperluas kewenangan atau mempersempit itu tadi, atau ini mempersempit ini karena mungkin menjadi tuntutan untuk menjawab tantangan ya. Jadi diberi tugas untuk bagaimana bisa menjawab tantangan ini. Itu karena PR begitu ya. Nah, tapi saya lebih pada fokus. Dalam hal penindakan pelanggaran misalnya. Iya, saya lebih melihatnya dari sisi fokus tadi. Kalau ada jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal, upaya-upaya penindakan dan pelanggarannya bisa lebih fokus. Jadi di jeda memang dalam masa pemilu nasional, fokus penindakan dan pengawasan tadi pada pemilu nasional. Misalnya kemudian bisa lebih lebih fokus pada isu-isu nasional. Sebut saja mungkin tentang dana kampanye, tentang hal-hal yang isu-isu nasional. Kalau kemarin kan terdistrak dengan isu-isu lokal yang juga sama pentingnya sebenarnya. Nah, ketika ada ruang jeda, ketika lebih fokus itu lebih secara otomatis. Ketika kita lebih fokus biasanya ketika lebih fokus itu bisa menjadi lebih maksimal karena tidak terdistrak oleh hal-hal lain. Jadi mengidentifikasi persoalannya juga menjadi lebih mungkin kita sebut memperluas itu. Jadi ruang gerak kita tuh bisa lebih leluasa dan lebih leluasa dan fokus. Keleluasaan itu bisa mensupport untuk fokus pada penindakan itu. Pencegahan dan pengawasan itu sendiri sesuai dengan tugas Bawaslu itu sendiri. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari ini proyeksi ke depannya ini, proyeksi dan dampak revisi daripada undang-undang pemilu itu sendiri. Nah, wacana mengenai revisi undang-undang ini kan semakin menguat ya saat ini. Nah, sebagai tindak lanjut daripada putusan MK 135 itu tadi. Nah, hal-hal yang fundamental apa kira-kira yang harus diakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu ini supaya kewenangan Bawaslu itu bisa diperkuat? Iya. Kalau saya melihatnya malah cenderung lambat ya. Tindak lanjut dari putusan MK ini harusnya putusan MK itu kalau tidak salah awal tahun 2024. Iya. Dan sekarang sudah jadi cenderung progresnya kalau saya melihatnya cenderung lambat karena memang di undang-undang putusan MK ini sebagaimana pertanyaan awal dia mereposisi arsitektur demokrasi. Nah, kebutuhan itu kenapa mendesak? Karena memang merubah semua desain kepemiluan. Jadi banyak hal-hal substansi yang memang harus dilakukan mengikuti putusan MK melalui revisi undang-undang tadi. Sebut saja prinsip-prinsipnya itu integritas proses, sebut saja. Kemudian ada efisiensi administrasi,
apalagi bahkan isu paling krusial juga yang selalu menyertai independensi penyelenggara. Jadi bagaimana mengatur itu sedemikian rupa memang lewat revisi undang-undang pemilu. Sebut saja banyak hal kan yang terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini. Bahkan dalam beberapa diskusi-diskusi kemarin, bagaimana bentuk revisinya? Omnibus Law, kodifikasi, karena banyak hal yang terkait. Sebut saja tidak sesederhana bahwa penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, tapi lebih pada bagaimana pengaturan parpol, bagaimana undang-undang pemerintah daerah tadi. Jadi banyak peraturan perundang-undangan lain yang harus diharmonisasi dan disinkronisasi terkait dengan desain penyelenggaraan pemilu ke depan yang secara politik hukum diemban oleh putusan MK ini. Dia paling tidak hal-hal itu. Harmonisasi dan sinkronisasi itu tadi intinya. Ya. Karena banyak undang-undang lain yang terkait, undang-undang parpol, undang-undang pemerintah daerah, mungkin juga tentang ambang batas dan seterusnya, peraturan-peraturan tentang ambang batas. Jadi banyak yang bisa dititipkan secara komprehensif untuk mewujudkan desain pemilu yang secara politik hukum diinginkan oleh putusan MK kemarin. Jadi cita-cita putusan MK itu merubah desain pemilu. Jadi memang ini cukup lambat sebenarnya revisi undang-undang pemilu. Atau mungkin karena memang tingkat kompleksitasnya tinggi sehingga perlu banyak hal yang masih banyak yang harus disesuaikan. Betul. Gitu soal yang harus disinkronkan, yang harus diharmonisasi gitu kali ya. Baik, isu penguatan regulasi nih terhadap politik. Ya ini juga soal bagaimana Bawaslu itu sendiri akan bertindak ya. Soal isu penguatan regulasi terhadap politik uang dan penyalahgunaan bansos ini. Kan itu sering muncul gitu. Dalam diskusi revisi undang-undang pemilu pun juga itu didiskusikan. Dari pandangan akademisi misalnya, sanksi dan mekanisme penindakan seperti apa yang kira-kira yang paling efektif ini yang bisa kita terapkan di situ untuk mengatasi masalah politik uang ini. Ya. Ini sebenarnya harusnya satu alur rangkaian prosedur mekanisme tertentu. Jadi ketika upaya untuk menyusun undang-undang revisinya sudah dimulai, kan kemudian akan mengerucut pada hal tersebut. Jadi sanksi sebenarnya secara konsep tuh kalau dalam hukum dia sebagai alat pemaksa. Jadi hanya sebagai alat pemaksa untuk memastikan bahwa hukum ini dipatuhi, dilanggar. Nah, lebih jauh dari itu memang bagaimana hukum itu bekerja, bagaimana hukum itu bisa berfungsi. Nah, yang variabel-variabel tadi itulah yang bagaimana diramu dalam sebuah revisi undang-undang. Kalau terkait dengan sanksi mekanismenya, itu dia akan mengikuti akan mendapat bentuknya sendiri ketika upaya revisi undang-undang pemilu ini sudah berjalan. Satu hal dalam unsur penegakan hukumnya misalnya terkait dengan karena kan bersinergi dengan banyak institusi. Kalau belajar dari pengalaman kemarin, itu kan yang kemudian menjadi PR terkait dengan politik uang dan bansos. Karena kalau kita lihat sampai diuji MK pun bahkan hakim MK-nya juga terbagi dengan dissenting opinion, ya berawal entah ini karena pengaruh intensitas konflik kepentingan yang tinggi bisa juga, atau memang ini cara memandang, ini paradigma bagaimana kita melihat politik uang dan bansos itu sendiri. Jadi kalau di tingkatan strategi penegakan hukum, kalau saya ya, karena kan sebenarnya arah pembaruan hukum ke sini tuh sebenarnya tidak hanya untuk sekedar menghukum, memberi sanksi, tapi lebih pada itu merubah perilaku, membangun kesadaran baru, peradaban. Jadi sanksi itu dan mekanisme itu, kalau saya melihat dia hanya sebagai salah satu faktor unsur pemaksa dari berjalannya hukum. Nah, lebih penting adalah bagaimana memang menyiapkan peraturan hukumnya yang bisa divalidasi oleh semua. Dan itu bisa menciptakan kayak semacam kesadaran sosial begitu barangkali gitu. Karena ya pengalaman PR kita kemarin, perasaan sanksi juga sudah tidak kurang-kurang sebenarnya ya. Ya itu tadi, misalnya sebut saja politik uang masuk kategori pidana pemilu. Nah, dalam proses pidana pemilu itu
hukum acaranya melalui Gakumdu itu juga punya tantangan tersendiri. Dan ya dinamikanya kemarin begitu. Ketika setiap unsur penegakan hukum ini punya persepsi yang sama sebenarnya bisa melalui kewenangan Bawaslu saja. Kalau dalam wacana diskusi yang muncul kan ketika dan itu sebenarnya berbanding apa ya? Ketika antara kewenangan Bawaslu dan tuntutan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Itu juga sebenarnya begini, ketika kita merasa kurang nih, Bawaslu misalnya autokritik, kita merasa kurang kewenangannya terbatas karena ketika harus bekerja sama dengan institusi lain ada perbedaan pandangan bla bla bla. Tapi di sisi lain ketika kewenangan itu memang menjadi diperkuat gitu ke Bawaslu, diperkuat ini berarti ada juga tuntutan penguatan kelembagaan, misalnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengeksekusi persoalan-persoalan itu. Jadi sejauh ini sebenarnya apakah memang kewenangan yang diberikan itu sepadan dengan kemampuan personel, kemampuan fasilitasnya, infrastrukturnya. Nah, dalam di revisi undang-undang ke depan mungkin itu bisa diupayakan. Jadi ketika kewenangan itu diberikan penguatan secara langsung, secara inheren juga harus dijawab dengan peningkatan kemampuan Bawaslu-nya secara personal supaya bisa, karena kalau misalnya kalau hanya ketika kewenangan itu diberikan secara besar dan luas, secara signifikan, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia, itu juga nanti eksekusinya tidak bisa juga, gitu, tidak akan maksimal juga. Jadi sebenarnya itu berbanding lurus ketika kewenangan itu diberikan, berarti paling tidak Bawaslu secara sumber daya harus mampu juga. Gitu. Jadi bisa seiring, bisa seiring. Gitu, baik. Nah ini kalau melihat itu ya, implementasi pemilu yang terpisah itu tadi, pemilu lokal dan pemilu nasional, kira-kira peran apa yang bisa kita ambil ini, baik itu yang bisa diambil oleh akademisi ataupun misalnya masyarakat sipil di Kota Kendari untuk mengawal proses legislasi demi kepentingan penguatan kelembagaan Bawaslu ke depannya. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Sebagai bagian dari civil society ya. Jadi kalau yang bisa dilakukan, karena kalau pada saat-saat ini menuju suasana hukum nanti yang terbentuk, kalau kita misalnya akademisi ini melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam, lebih kontekstual, kemudian mengembangkan ruang-ruang diskusi seperti ini, Bawaslu juga bisa dengan pengawasan partisipatif yang multi stakeholder tadi, itu sebagai upaya membangun sistem pemilu yang sistem keadilan pemilu lah, sistem keadilan pemilu yang lebih baik. Jadi dari situ kemudian kan sudah ada indeks kerawanan, ya dari situ kan ada upaya-upaya untuk memitigasi, membangun, ya itu tadi, membangun peradabannya, mengedukasi pemilu secara terstruktur. Misalnya karena ini bagian dari edukasi, ya berarti ya mulai dipersiapkan dari keluarga, dari pendidikan paling dasar sampai pendidikan tinggi, sampai bahkan masyarakat secara umum. Baik, Ibu, kita sampai pada ini pertanyaan terakhir. Oke. Nggak terasa ya. Baik, nih secara keseluruhan, kira-kira apa rekomendasi kunci kita yang bisa kita berikan kepada Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Kendari, supaya bisa tetap relevan, bisa adaptif, dan bisa berdaya dalam menghadapi dinamika hukum kepemiluan yang diakibatkan oleh putusan MK dan revisi undang-undang ini ke depannya? Iya, rekomendasi kunci ini berarti rangkuman sari dari evaluasi, termasuk kritik yang membangun mungkin ya, termasuk apa. Kalau saya sih sebenarnya lebih Bawaslu pada menjawab tantangan profesionalitas. Jadi tantangan profesionalitas itu gambaran keseluruhannya sih, lebih luas ya. Alih-alih penguatan, alih-alih penambahan kewenangan atau penguatan kelembagaan,
peningkatan profesionalitas ini jalan langsungnya untuk memberikan wajah wajah pemilu berintegritas dan berkeadilan, wajah demokrasi yang semakin dewasa dan sebagainya. Jadi saya rekomendasi kuncinya adalah Bawaslu menjawab tantangan profesionalitas, karena kita melihat bagaimana penilaian masyarakat kemarin juga pro dan kontra terhadap Bawaslu itu ya, sendiri. termasuk sesama penyelenggara pemilu, kemudian institusi terkait. Jadi menjawabnya itu dengan profesional. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter sudah menyiapkan waktunya untuk hadir dan mengisi podcast kami di Lensa Pengawasan Bawaslu Kota Kendari. Dan sekali lagi terima kasih. Dan mungkin di kesempatan berikutnya kita masih akan berbicara mungkin dengan tema yang berbeda. Baik. Tapi tetap saja kita bicara dalam bingkai pemilu lokal, pemilu nasional, dan bagaimana tugas-tugas kewenangan Bawaslu itu sendiri ke depannya. Terima kasih. Standby posisi. Ini juga untuk menjawab terkait dengan apa yang kemarin rame, reset penyelenggara pemilu. Iya, reset penyelenggara pemilu. Gitu. Ya, sahabat Bawaslu, demikian Lensa Pengawasan di episode 11 ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.